Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Hermawan. Saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek lapangan di Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Lembang. Saya mengambil teknik budidaya tanaman brokoli varietas Green King. Langsung saja ke materi. Yang pertama ada latar belakang. Kegiatan prakerin dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2019 sampai 23 Maret 2020. Brokoli adalah tanaman kubis bunga dan termasuk tanaman sayuran semusim. Brokoli merupakan komoditas prioritas di Balai Penelitian Tanaman Sayuran. Brokoli merupakan tanaman yang hidup pada cuaca dingin. Tanaman brokoli sangat baik bagi kesehatan manusia. Tujuan saya mengambil komoditas brokoli adalah untuk mempelajari dan mengaplikasikan tahapan budidaya tanaman brokoli. Kandungan gizi yang terdapat pada brokoli memiliki kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, dan vitamin K. Ada pula senyawa yang baik pada tanaman brokoli adalah senyawa gluropakanin yang baik dan senyawa sulforafana yang berguna untuk senyawa anti kanker. Sejarah tanaman brokoli. Brokoli berasal dari daerah Laut Tengah dan sudah sejak masa Yunani kuno dibudidayakan. Sayuran ini masuk ke Indonesia sekitar tahun 1970-an. Brokoli bernama Latin Brassica oleracea dan merupakan tanaman berbunga spermatophyta. Syarat tumbuh. Yang pertama, tanahnya harus gembur dan kaya bahan organik. Yang kedua, iklim. Kelembapannya harus 80% sampai 90%. Curah hujan 1000 mm sampai 1500 mm per tahun. Ketinggian tempat untuk tanaman brokoli yaitu 700 sampai 1250 mdpl. Suhu 18 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius. Morfologi tanaman brokoli. Yang pertama, akar. Akar tanaman brokoli mempunyai dua akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Yang kedua, batang. Batang tanaman brokoli kecil, pendek, namun cukup kuat untuk menahan bunganya. 3. Daun. Daun tanaman brokoli berbentuk oval dan pinggirnya bergerigi. Nomor 4. Bunga. Bunga brokoli ini terdiri dari kuntum-kuntum bunga yang bersatu menjadi sebuah bentuk bulatan padat. Yang kelima, buah. Buah brokoli timbul ketika brokoli tidak dipanen dan sering disebut dengan polong. Budidaya tanaman brokoli. 1. Persiapan benih. Daya kecambah minimal 90%, kadar air sekitar 6-7%. Benih harus beranas dan berisi, terhindar dari penyakit. 2. Persemaian. Perbandingan media 1:1:1. Penutupan selama persemaian 3-4 hari. Umur 1 minggu atau 4-5 helai daun. Waktunya untuk dibumbun. Umur 3-4 minggu, bibit siap ditanamkan. 1. Pengolahan lahan. Pengolahan lahan bertujuan untuk memperbaiki aerasi tanah. Yang kedua, pembuatan bedengan. Pembuatan bedengan untuk tanaman brokoli yaitu lebar dengan 100-120 cm dan tinggi 20-30 cm. Yang ketiga, pengapuran. Pengapuran dilakukan ketika pH tanah kurang dari 5,5. 4. Pemupukan dasar. Pemupukan dasar dilakukan untuk menyuburkan tanah. Nomor 5. Pemasangan mulsa. Pemasangan mulsa ini dilakukan agar menekan pertumbuhannya gulma. Nomor 6. Pembuatan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam ini dilakukan bersamaan dengan pembuatan jarak tanam. Jarak tanam untuk tanaman brokoli yaitu 50x50. Penanaman. Penanaman tanaman brokoli dilakukan setelah berumur 3-4 minggu di persemaian atau telah mencapai banyaknya daun 4-5 helai dan batang tanaman pertumbuhannya sudah bagus atau lilir.
Penanaman dilakukan dengan cara membuat lubang tanam menggunakan tugal sedalam kurang lebih 10 cm. Penanaman dilakukan sebaiknya pada pagi hari dan sore hari. Pemeliharaan. 1. Penyiraman. 2. Penyulaman. 3. Penyiangan. 4. Pemupukan susulan. 5. Pengendalian OTT. Hama dan penyakit. Yang pertama ada Agrotis Epsilon atau ulat tanah. Cirinya tubuhnya berwarna hitam keabu-abuan, aktif pada sore hari dan malam hari. Gejalanya menyerang tanaman dengan cara memotong pangkal batang. Yang kedua, ulat tanah atau Flutella silostella. Cirinya larva berbentuk silinder berwarna hijau muda. Gejala serangannya ulat memakan daun brokoli yang membuat daun berlubang-lubang. Yang kedua, penyakit. A. Bercak daun. Penyebabnya cendawan Chorospora ion Grissima ses atau si Latusi tef. Penyakit ini tersebar luas di seluruh dunia. Gejala berupa bercak kecil pada tepi daun, kemudian meluas menyerang jaringan tanaman ataupun daun warnanya berubah menjadi kecoklat-coklatan dan banyak titik hitam yang merupakan tumbuhnya jamur. B. Busuk basah. Penyebabnya bakteri Erwinia cartova. Gejalanya daun dan batang brokoli membusuk sewaktu di kebun maupun setelah panen. Selain membusuk berwarna coklat atau coklat kehitam-hitaman, juga mengeluarkan aroma bau yang khas dan mencolok. Panen. Tanaman brokoli dapat panen setelah berumur 2-3 bulan. Namun keseragaman didapatkan setelah berumur 3 bulan. Cara memanennya dengan cara memotong pangkal tanaman. Pasca panen. Memilih hasil panen brokoli untuk ukuran atau beratnya sesuai dengan permintaan pasar atau konsumen, dan juga terbebas dari noda hitam dan masih segar. Pengemasan brokoli biasanya dikemas dalam keranjang plastik atau karung goni yang diberi ventilasi, kemudian disimpan di tempat atau ruangan bersuhu dingin. Kelayakan usaha dari usaha tani yang saya buat itu IO rasionya mencapai 2,53, menunjukkan usaha budidaya tanaman brokoli tersebut akan memberikan hasil perjualan 2,53% dari modal yang dikeluarkan. Karena RC rasio lebih dari 1, artinya usaha yang dijalankan layak untuk dibudidayakan. Tata niaga pertanian. Yang pertama ada petani, tengkulak, pasar induk, pengecer, konsumen. Dari petani bisa berurutan ke tengkulak dulu, langsung ke pasar induk, pengecer, dan konsumen. Bisa juga dari petani langsung ke konsumen. Kesimpulan, budidaya brokoli sangat layak untuk dibudidayakan dan mulai dapat masuk ke pasar tradisional karena sekarang tidak hanya kalangan menengah ke atas saja yang dapat membeli. Dilihat dari sisi manfaat, sangat banyak vitamin dan kandungan baik pada brokoli dan sangat bermanfaat bagi tubuh. Daftar pustaka. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.